Yo, jumpa lagi sama Julius di sini. Seperti yang gue pernah bilang 2 minggu kemarin waktu pas lagi trip ke China dan Hong Kong, gue melihat banyak banget perubahan. Karena terakhir ke China mainland itu 12 tahun yang lalu dan terakhir ke Hong Kong 14 tahun yang lalu, dan ternyata banyak banget perubahan dan perbedaan mendasar antara China mainland dan Hong Kong. Yang pertama, China mainland itu mostly apps yang kita gunakan sehari-hari, ya sebut aja Facebook, Instagram, Google, WhatsApp, Spotify, Netflix, TikTok, itu semua di-ban dan nggak bisa dipakai. Even di China mainland, TikTok itu berasal dari China, tapi di China mainland dia platformnya beda. Logonya sama TikTok, tapi TikTok untuk yang dipakai di China mainland berbeda dengan yang dipakai worldwide. Jadi kalau misalkan kita nge-search di TikTok China, akun-akun worldwide itu nggak akan bisa ditemukan. Bahkan Google sendiri pun nggak bisa diakses. Jadi pas gue ke China, pakainya roaming internasional dari provider gue bisa. Tapi kalau pakai WiFi di sana, ya udah nggak bisa diakses sama sekali. Google pun, Google Maps nggak bisa dipakai. Tapi di Hong Kong, ketika kita ngelewatin imigrasi, melewatin masuk Hong Kong, itu normal semua. Notif pakai WiFi di Hong Kong, di setiap area udah ada WiFi publik yang bisa diakses gratis. Di stasiun, di subway, di jalanan, itu free WiFi Hong Kong bisa diakses di mana-mana dan normal, sama kayak di Indonesia, bisa dipakai semua apps dari Amerika, itu nggak ada yang di-ban. Yang kedua, China mainland itu mata uangnya yuan. Logonya perhatiin sama kayak yen Jepang. Nah, di Hong Kong pakainya Hong Kong dollar. Yang selanjutnya, di China mainland mobilnya setirnya di kiri, tapi di Hong Kong setirnya di kanan gitu. Yang selanjutnya, plug, colokan listrik. Di China itu ada 3 tipe. Jadi kalau kita di hotel, di cafe, di resto, public space lah, lebih gampang kalau ngecas handphone kita, ngecas laptop, karena colokannya ada 3 tipe. Yang pertama itu yang gepeng kayak begini, yang kedua yang miring kayak begini, dan yang ketiga sama kayak kita yang normal, kayak yang di Indonesia. Kalau di Hong Kong itu sama kayak di Malaysia, Singapura, yang 3. Oke, selanjutnya yang kelima, di China mainland sekarang uang tunai udah, gua nggak ngeliat uang tunai dipakai sama sekali. Selama kemarin 2 minggu di sana, sama sekali nggak lihat uang tunai dipakai. Dari semua ya, mau kita naik taksi online, semua cashless, semua scannya pakai Alipay, WeChat Pay, itu 2 itu yang dipakai. Dan untuk registrasinya itu ribet banget. Tapi di Hong Kong masih bayar apapun terima cash gitu. Gue bayar hotel deposit pakai cash, tapi bayarnya gue via app. Tapi bayar pakai tunai pun diterima. Taksi pakai uang tunai Hong Kong dollar terima. Beli makan, minimarket semua masih dipakai lah uang tunai. Beli tiket kereta bawah tanah juga pakai mesin, vending machine, masukin uang tunai masih bisa. Yang selanjutnya, yang keenam, di China mainland itu, ya itu mah udah banyak yang tahu lah ya, menggunakan bahasa nasionalnya bahasa Mandarin. Untuk di beberapa daerah ada Kantonis, ada bahasa-bahasa daerahnya. Cuman bahasa nasionalnya bahasa Mandarin, dan sangat sedikit orang yang bisa mengerti bahasa Inggris. Even pelayan publik pun, kayak di hotel pun, gue dari dulu gue memang kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang China mainland. Kalau nggak ada guide itu susah gitu. Kayak di hotel aja dulu gue nanya sendok aja dia nggak ngerti, sampai harus gue gambarin gitu. Gue nanya spoon aja mereka nggak ngerti. Terus kayak kemarin pun gue nanya restoran di lantai berapa, dia nggak ngerti gitu. Jadi nah sekarang beruntungnya udah ada Google Translate, udah ada banyak aplikasi yang kita ngomong bahasa Inggris langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Jadi komunikasinya ada bantuan dari apps di smartphone kita, itu lebih memudahkan lah sekarang. Tapi tetap kalau kita ke China mainland harus ada guide. Nah, beruntung guide gua sahabat baik yang dari dulu selalu nemenin kalau gua ke China. Itu dia memang kuliahnya English literature, jadi dia fluent lah bahasa Inggris. Nah, berbeda 180 derajat terbalik dibanding Hong Kong. Kalau kita ke Hong Kong, lo nggak usah pakai guide juga, gampang lah. Petunjuk-petunjuk bahasa Inggris banyak, terus orang-orang Hong Kong mostly ngerti bahasa Inggris gitu. Jadi lebih memudahkan lah ya. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh nih. Kalau kalian mungkin orang Indonesia banyak yang udah sering ke Hong Kong tapi belum ke China mainland. Kalau kalian rasain di Hong Kong itu kan banyaknya nggak ramah ya orang-orangnya.
kayak shopkeeper, pelayan restoran, kafe itu cenderung judes gitu. Memang dari dulu begitu. Hong Kong itu ya karena tuntutan gitu, negara megapolitan yang memang setiap harinya dipacu untuk bekerja keras, dikejar waktu, terus money oriented. Jadi memang orang-orangnya rentan akan stres lah gitu. Jadi memang menghadapi customer itu ya gitu, jarang senyum, kelihatan lah dari semua. Kalau gue perhatiin anak-anak pulang sekolah juga yang mukanya tuh ya kelihatan gitu, kayak hidupnya tuh yang dipacu terus dari sejak kecil gitu. Ya begitulah kalau Hong Kong. Kalau di China Mainland berbanding terbalik, ketemu pelayan resto, lu ngobrol, mereka senyum, ramah, melayani gitu. Resepsionis hotel juga bantu, lu nanya jalan juga, lu nanya sesuatu kasih tahu. Nah kalau lu nanya jalan di Hong Kong, wah jangan harap lah gitu, orang juga cuek lah. Yang selanjutnya, biaya hidup di China Mainland itu lebih murah, jauh lebih murah dibanding di Hong Kong. Hong Kong bisa 8-10 kali lipat lebih mahal ya, karena ya Hong Kong salah satu negara termahal juga di dunia. Apapun lah itu, dari makanan, transportasi, belanja apapun di sana mahal banget. Oke, yang selanjutnya yang nomor 9 adalah banyak musisi internasional yang nggak bisa perform di China Mainland. Salah satu alasannya yang menjadi faktor kenapa nggak bisa perform di China Mainland adalah karena musisi-musisi internasional ini mendukung gerakan Free Tibet campaign. Ya kita sebutlah Smashing Pumpkins, Björk, Radiohead, RATM, itu mereka nggak bisa perform di China Mainland, tapi di Hong Kong bisa. Yang terakhir, China Mainland dan Hong Kong itu berbeda. Jadi sebenarnya udah dibahas tadi di poin-poin sebelumnya. Kalau lu ke Hong Kong, lu nggak usah khawatir, lu sendirian pun, lu sama keluarga nggak usah pakai guide pun, lu berbekal baca Google, nge-search sendiri, lu kumpulin data-data tempat ini, naik train, pakai line yang mana, itu bisa sendirilah. Tapi jangan coba-coba kalau lo ke China Mainland tanpa guide. Udah itu aja tips dari gua. Makasih udah nonton. Bye.